Halo, perkenalkan nama saya Fitri, NIM saya 3120101126, kelas A sore semester 4, mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Dosen pengampu, Ibu Dr. Adisti Primi Wulan, Magister Pendidikan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif adalah cabang linguistik yang meneliti perkembangan bahasa dari satu waktu ke waktu yang lain, mengamati cara perubahan bahasa, dan memiliki penyebab perubahan bahasa. Tugas utama linguistik komparatif adalah menganalisis dan memberikan penjelasan tentang sifat perubahan bahasa. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu metode lekostatistik dengan memperoleh gambaran melalui presentasi kerataan hubungan keakraban bahasa. Asal-usul dan sejarah suku Dayak Banyadu. Dayak Banyadu sendiri merupakan rumpun bahasa Dayak Barat dengan menggunakan bahasa Banyadu. Adapun suku Dayak Banyadu adalah salah satu subsuku Dayak yang mendiami kawasan Provinsi Kalimantan Barat atau Indonesia. Istilah suku Dayak Banyadu diambil dari istilah dalam bahasa mereka sendiri, yaitu asal kata nyadu, artinya tidak. Kata ini digunakan sebagai istilah pembedaan dialek dengan dialek Dayak lainnya. Sementara istilah Dayak Banyadu diambil dari nama Bandung. Orang Banyadu zaman dahulu yang pada saat itu hanya berupa sebuah kampung yang terletak di desa Mansade, Kecamatan Banyuke Hulu. Dayak Banyadu sendiri merupakan salah satu anak suku dari keluarga Dayak Kanayat. Jika diperhatikan dari bahasanya, Dayak Banyadu bersama Dayak Bakati merupakan transisi antara keluarga Dayak Kanayat dengan keluarga Dayak Bidayu, di mana sebagian bahasanya mirip atau sama dengan bahasa Bidayu. Umumnya bunyi-bunyi vokal bahasa Banyadu yang sama dengan bahasa Dayak Kanayat lainnya cenderung berbunyi ke vokal U. Misalnya kata ada dalam bahasa Kanayat lainnya atau pada Kanayat Banyadu menjadi adu. Kata sama menjadi samu. Kata dating menjadi utuk. Asap menjadi asup, dalam menjadi darup, malam menjadi ngarum, dan lain-lain. Persebaran wilayah yang menggunakan bahasa Dayak Banyadu. Kawasan masyarakat Dayak Banyadu banyak bermukim di daerah Kecamatan Banyuke Hulu, Meranti, dan di Kecamatan Ngabang, di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, serta di Kecamatan Teriak, di beberapa desa di Kecamatan Semalantan, dan di desa-desa transmigrasi di seluruh Kabupaten Bengkayang, serta di Kecamatan Tayan Hulu, Kota Sosok, dan Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kapuas, dan juga terdapat di Taiwan, Cina. Taipei keturunan Dayak banyak yang terdapat di Taiwan, juga berasal dari Kalimantan Barat. Nenek moyang orang Banyadu yang pergi ke Taiwan tersebut membawa serta anak dan istrinya. Mereka berangkat bersama sejumlah orang Tionghoa Kalimantan Barat yang diangkut dengan sejumlah kapal laut oleh tentara POC Belanda. Kurang lebih telah 400 tahun yang lalu dan dipekerja di perkebunan milik POC di Taiwan. Nenek mereka. Pemukiman awal ini dikenal dengan sebuah tamaak penduduk desa awal atau desa asal tamaak orang Banyadu di sepanjang Sungai Banyuke, dan seperti masyarakat Dayak lainnya juga melakukan kegiatan berladang. Semakin lama, semakin jauh ladang yang dibuka. Akhirnya, karena alasan sudah terlalu jauh dari kampung asal, maka para orang tua di masa itu berkeinginan mendirikan kampung-kampung baru di sekitar ladang mereka. Kampung baru itu disebut dengan istilah parok, yang bermakna sebagai kampung ladang. Seiringan dengan perkembangan zaman, dengan peningkatan jumlah penduduk, akhirnya
Parok-parok tersebut makin lama makin ramai. Desa-desa asal alias nama orang Banyadu antara lain Tamak Bale, Temiak Ojol, Padang Pio, Loeng Untang, Banyuke, Balantiat, dan lain-lain. Sementara desa-desa ladang atau parok seperti Titi Tareng, Sabah, Magon, Teria, Sentibak, Paranuk, Temiak Sio, Padang Mayun, Berinang Mayun, Sonto, Kampet, Sentibak, dan lain-lain. Budaya. Adat budaya masyarakat Banyadu umumnya sama dengan adat budaya rumpun Kalimantan lainnya, yang membedakan hanya pada istilah penyebutan saja. Salah satunya adat budaya yakni Baliat. Umumnya dijalankan dengan menggunakan bahasa Dayak Kanayat yang berdialek Banana. Meskipun dukun Baliatnya asli orang Banyadu, inilah salah satu alasan di samping bahasanya yang menyebabkan Dayak banyak dikelompokkan ke dalam keluarga Dayak Kanayat. Masyarakat Dayak lainnya pada masa lampau, orang banyak juga tinggal di rumah-rumah panjang, rumah betang, atau rumah batang. Namun sekarang ini tidak ada satupun desa mereka yang masih menyisakannya. Ketika orang Banyadu mendirikan rumah tinggal tunggal atau lamin atau ramin, rumah mereka masih mirip rumah panjang. Hal ini dilihat dari bentuknya yang memanjang, tapi tidak sepanjang rumah panjang komunal. Agama. Sistem religi orang Banyadu adalah agama adat atau dalam istilah masyarakat Dayak Kalimantan Tengah disebut dengan kahrigan. Pekerjaan ini sudah monoteis yang mana berpusat pada satu Tuhan yang disebut Jubata. Dunia Jubata dibantu oleh saniak-saniak atau semacam malaikat pada agama Samawi. Ketika Imam Banyadu melakukan ritual agama adat sering dinamakan Jubata, disebut sebagai Jubata. Jubata lebih bermakna bahwa sang kuasa atau Tuhan ada di mana-mana atau berkuasa atas segalanya. Masyarakat Banyadu seperti pada masyarakat lainnya disebut berdiam atau tinggal di surga atas Saruga Samo atau di lapis langit ketujuh, atau secara khusus disebut dengan istilah Sabayat, di mana sekarang orang Banyadu adalah penganut agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, dan sisanya penganut agama adat. Adapun kata sifat dan kata benda dalam bahasa Banyadu. Yang pertama, kata sifat, cantik, dalam bahasa Banyadu cante. Ngantuk, dalam bahasa Banyadu tinuk. Pusing, dalam bahasa Banyadu anap abak. Kecil, dalam bahasa Banyadu inik. Menangis, dalam bahasa Banyadu munse. Membeli, dalam bahasa Banyadu mari. Mendengar, dalam bahasa Banyadu dangah. Bekerja, dalam bahasa Banyadu keraje. Berdiri, dalam bahasa Banyadu agut. Berbicara, dalam bahasa Banyadu ngomong. Adapun kata benda, air, dalam bahasa Banyadu pait. Rambut, dalam bahasa Banyadu abok. Kasur, dalam bahasa Banyadu sanduni. Lantai, dalam bahasa Banyadu gaga. Piring, dalam bahasa Banyadu pingat. Gergaji, dalam bahasa Banyadu karagaji. Gelas, dalam bahasa Banyadu cung. Laci, dalam bahasa Banyadu corok. Tangga, dalam bahasa Banyadu jakat. Celana, dalam bahasa Banyadu salawar. Presentase jumlah huruf vokal dan konsonan. Yang pertama, huruf vokal. Air atau dalam bahasa Banyadunya pait, huruf vokalnya A dan I sama dengan 2. Yang kedua, abok, huruf vokalnya A dan O sama dengan 2. Yang ketiga, sanduni, huruf vokalnya A
U, dan I sama dengan 3. Yang keempat, gaga, huruf vokalnya ada 2, A dan A. Yang kelima, huruf vokalnya ada 2, I dan A. Yang kedua, jumlah konsonan. Pait, jumlah konsonannya ada 2. Abok, jumlah konsonannya ada 2. Sanduni, jumlah konsonannya ada 4. Gaga, jumlah konsonannya ada 2. Pingat, jumlah konsonannya ada 4. Kata dalam bahasa Dayak Banyadu yang merupakan kata keakraban yang memiliki hubungan genetis dengan gitaris sebagai berikut. Pasangan yang identik, Saud Banun, Damahu Daare, Santau Keba, Samo Saroh. Kata ulang dalam bahasa Banyadu. Yang pertama, bentuk pengulangan penyeluruhan. Pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar secara keseluruhan, tanpa berkombinasi dengan perubahan apik dan tanpa fonem. Bentuk dasar, angat, pengulangan, angat-angat. Bauh, bauh-bauh. Bentuk dasar, sahu, pengulangan, sahu-sahu. Bentuk dasar, buhu, pengulangan, buhu-buhu. Bentuk pengulangan sebagian. Kata dasar, bakawan, pengulangan, bakawan-kawan. Kata dasar, bakumpur, pengulangan, bakumpur, kompor. Kata dasar, bapait, pengulangan, bapait-pait. Kata dasar, barepo, pengulangan, barepo-repo. Bentuk pengulangan berapik. Kata dasar, oto, pengulangan, oto-otoan, apik, an. Kata dasar, robot, pengulangan, robot-robotan, apik, an. Pengulangan perubahan bunyi. Kata dasar, warna, pengulangan, warna-warni. Pada kata warna-warni mendapat perubahan fonem A menjadi fonem I. Kata dasar, bula, pengulangan, bula Bali. Pada kata bula Bali mendapat perubahan fonem U menjadi fonem A. Baiklah, sekian penjelasan tentang rumpun bahasa Dayak Banyadu. Terima kasih.